pakai Fibonacci. Siapa tahu Fibonacci, Pak? Siapa yang tahu Fibonacci? Yang pernah dengar trading menggunakan Fibonacci? Pernah dengar, Pak ya? Saya dengar. Makanya sering saya tanya, Pak, kenal nggak sama yang buat Fibonacci, Pak? Kenal nggak, Pak? Enggak. Hah? Terus Bapak kok yakin Fibonacci bisa profit? Fibonacci itu dibuat 16 sekian, Pak. Sementara forex adanya tahun 1880. Dari mana jalannya bisa konsisten? Memang Fibonacci hitungan sebuah angka-angka, Pak, untuk hitungan matematika. Hanya masalahnya ini keuangan, Pak, beda. Dan sistem konsep yang digunakan di forex adalah konsep ekonomi mengambang. 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 11. Versi kedua yang digunakan 1 tambah 1 11. Gak ada kepastian, Pak, di sini. Kepastiannya apa ya? Jaga keuangan kita. Ya loh. Dalam menjalankan sebuah bisnis pasti ada risiko, Pak. Apa risikonya? Kerugian. Bapak mau jualan minuman aja rugi dulu, Pak. Ya loh, kan beli bahan kan rugi kan. Nah, kalau laku ya alhamdulillah, Pak. Ada untung sama, Pak. Anda open posisi jebret udah rugi dulu, Pak. Minus sekian, spread. Begitu arahnya benar baru profit. Ngepet aja, Pak. Kita puasa dulu, Pak. Rugi dulu, Pak, badan. Ya kan? Udah jadi pun masih ada resiko, Pak. Kalau lilinnya mati, habis. Makanya saya bilang, semua ada ruginya, Pak. Nggak mungkin nggak ada. Hanya bagaimana kita minimalisir. Apa yang harus kita lakukan. Gitu, Pak. Nah, yang pertama kalau saya simple, Pak, kalau trading. Pertama yang saya gunakan adalah dasar analisa, Pak. Untuk melihat pasar dalam satu hari. Dasar analisa saya simple, Pak. Saya menggunakan, besarkan candlenya dulu. Nah, saya menggunakan pertama open market, lalu 2 candle di belakangnya, Pak. Nah, hari ini sell, buy, sell. Sell, buy. Satu lagi belum muncul sellernya, Pak. Jadi siap-siap menunggu saja. Kenapa saya gunakan ini? Ini saya gunakan sama dengan 3 sesi, Pak. Asia, Eropa, Amerika. Asia mengatakan sell, ini mengatakan buy. Di sini mengatakan sell, tapi tidak kuat. Tidak terlalu kuat sellnya nanti, Pak. Jadi yang menolong dia ini nanti adalah berita. Ada news. Ini dasar, Pak, bukan berarti menjadi acuan kita untuk mengambil posisi. Jangan nanti salah, Pak. Jadi pokoknya dari sebelumnya, Pak. Bisa, Bang, panahnya dimatikan dulu. Nah, sama kayak kemarin, Bang. Buy, buy, buy. Ada seller tapi nggak begitu kuat kan? Kenapa ada seller? Karena ada tekanan seller. Seller tapi endingnya, Pak, dominasi oleh buyer. Simpel kan, Pak? Itu dasar saya, bukan acuan saya untuk mengambil posisi. Simpel, Pak, kalau saya trading. Kedua, saya menggunakan 2 garis, high low open market. Simple, close 10 pip minimal, dem atau banyak begini, saya akan hajar sell, Pak. Tapi saya ngambilnya nggak banyak, Pak, 10-20 pip. Kalau di market Asia, kenapa saya ngambilnya sedikit? Karena market Asia pelit. Coba Bapak perhatikan market Asia, nggak ada, Pak, yang baik, pelit-pelit, Pak. Simple toh trading. Nah, ketika ini terjadi dan close di atas begini, baru saya hajar buy. Simple, Pak. Nah, kenapa ini? Dari mana kita bisa tahu ini? Nanti saya kasih jawabannya, Pak. Tapi yang penting close di atas high open market, berarti kita buy minimal 10 pip. Hajar buy. Nanti saya kasih, Pak. Nah, yang kenapa bisa terjadi ini, Bapak baru bisa scalping nanti. Hajar pulot-pulot nggak apa-apa. Kalau MC batang layar saya, Pak, taruhannya. Saya nggak ada garansi 100% sekarang mainnya, Pak. Alhamdulillah udah 6 kali selamat batang layar saya, Pak, setiap seminar. Itu. Nah, terakhir kita menggunakan 10 server, Pak. 10 server bukan di sini, Pak. Ini hanya acuan kedua. Yang pertama kita tengok di euro. Euro, Bro. Ini loh, Bro. Jangan dari sana, Bro. Ini aja, Bro. Jadi kebanyakan ya, Bro. Nah, di sini 10 servernya sell. Berarti kita sell. News nanti pun didominasi oleh seller.
Tetapi saya nggak yakin dia seller kuat karena begini bentuknya, bisa jadi bolak-balik Pak. Bolak-balik. Kenapa bolak-balik? Di sini sell memang kuat, tapi ada buyer. Kalau euro Pak dominasi hari ini seller Pak. Kenapa? Di sini ada full seller, bayarnya nggak kuat, lebih dominasi oleh seller untuk satu hari ini. Nah kalau begini posisinya berani sell atau buy? Saya tidak Pak. Ini namanya bermain di harga tengah. Saya nggak berani. Tapi kalau ngikut 10 server ya sell. Nah 10 server ini Pak, ini juga bisa konsisten Pak. Tapi Bapak bukan untuk hitung harian, akumulatif 1 bulan. Kalau seandainya sekarang Bapak sell, pasang take profit 20 pip. Kalau 5 digit 200 pip, sudah tinggalkan tidur, pergi jalan. Besok kalau dia buy, pasang lagi, tak usah pikirkan Pak yang kemarin. Besoknya sell lagi, dia sell lagi Pak, pasang take profit 20 pip. Kalau buy lagi, nanti Bapak tengok dalam 1 bulan. Konsisten Pak, no loss. Inilah yang menggunakan sistem dagang tadi Pak. Hari ini Bapak rugi, besok Bapak untung, besok untung apa Bapak pikirkan? Gak usah Pak, nanti selesai sendiri. Sama dengan sistem jualan baju tadi Pak. Hanya lotnya dijaga. Kalau Bapak 100 dolar ya setiap hari 0,01 Pak. Tapi kalau Bapak punya 1000 dolar bisa 0,08. Yang kita cari adalah akumulatif 1 bulan. Paham Pak? Simple Pak. Yang penting yang utama adalah margin level, control T bro. Margin level Bapak jangan di bawah 1500% Pak. Kalau di bawah 1500% goyang Pak akun. Apalagi 300% Pak. Ya terpaksa lah Bapak cut loss atau locking. Yang terakhir berdoa Pak, supaya jangan MC. Kenapa? 300% itu darurat Pak. Ya kunci paling kuat berdoa, ya Allah jangan MC, ya Allah jangan MC. Paham Pak? Kesalahan kita Pak. Di sini yang nggak kita pernah perhatikan Pak. Saya ini juga sebenarnya udah termasuk gawat Pak. Tapi nggak masalah. Kenapa? Saya masih bisa bertahan untuk 2 bulan. Karena saya masih di atas 1500%. Makanya saya nggak ada nambah OP lagi Pak. Saya tetap jaga dana saya. Ini yang disebut manajemen keuangan Pak. Ya toh? Jarum super segitu hebat bukan karena iklan Pak, tapi manajemen keuangan perusahaannya bagus. Jadi dalam mengelola sebuah keuangan ya yang diutamakan apa? Manajemen keuangan. Jadi kalau saya dengar katanya banyak yang MC, saya ketawa aja. Sebenarnya gampang, tanya aja margin level terakhir berapa. 150% katanya, wajar lah. 150% pertahanannya di mana ya? Nggak ada Pak. Jawabannya cuma satu, lu ngantam lot ya terima nasib. Kok tahu ngantam lot? Dari sini Pak kita bisa tahu. Ini aja 2.700 kalau saya sebutkan sama orang modal 5.000, tahu apa dibilang orang? Banyak kali OP-mu bos. Kita nggak perlu lihat tradingan dia ngapain. Saya kalau tanya ya ini aja, berapa terakhir margin level sekian kan? Modal sekian. Berarti paling nggak dia ngantam lot sekian. Gitu Pak, terus ketahuan. Kontrol T Bang. Nah kalau bicara GU tadi Bang, GU. Nah begini, ketika dia turun kan Abang nggak tahu kapan dia naik, ya kan? Makanya saya bilang market Asia, Abang mending ambil 10 pip, 20 pip, jangan banyak-banyak. Atau kalau untung, close. Sudah, biarkan, gak usah ikut lagi. Kapan saatnya kita buy? Ini Pak, ada namanya candle fraktal. Sudah? Patokannya adalah satu candle sebelumnya Pak. Bodinya ditembus sama candle yang di depannya fraktal Pak. Close di atas begini, di atas bodinya ini hajar buy Pak, full lot 20 pip. Kalau MC leher saya taruhannya Pak. Enak tuh Pak? Full lot Bapak hajar ini nggak kan MC Pak, tapi 20 pip. Itu namanya scalping Pak, market spekulan. Tidak boleh lama-lama. Nah satu hari ada berapa sesi? Kalau Bapak larikan ke M15 bro. Kalau Bapak larikan ke M15 banyak Pak sesinya. Tapi kalau di M15 Bapak hanya boleh ambil 10 pip. Dalam satu hari ada 20 sesi. Punya 10.000 dolar, satu lot 10 pip. Berapa Pak? 100 dolar toh? Ada 20 sesi, Bapak ambil 10 kali aja, jangan banyak-banyak. Berarti 1.000 dolar kan? Kali 20 hari kerja, berapa Pak? 20.000, balik untung Bapak kan? Itu kalau Bapak mau hantam full lot. Caranya fraktal 1, 2, 3. Ternyata tembus, hajar sell, ambil 10 pip. Langsung masuk, jangan, tunggu dulu.
Ini fraktal, ternyata fraktal sendiri yang nebus. Sudah bisa ambil ketentuan? Belum Pak, karena sudah terlalu tipis. Tapi ada tapinya Pak. Kalau 1, 2, 3 ini tadi juga tidak bisa menembus, tetap di sini aja, hajar buy. Cuman gitu kok Pak, kunci trading. Fraktal, mana patokan? Ini Pak, tembus, jebret, buy. Full lot. Itu baru kita cerita full lot Pak. Ini enggak. Pola belum ada, hajar full lot deh kan. Baru MC ngamuk sama yang ngajak. Tahu nggak jelas bos katanya. Kalau Bapak mau main spekulasi itu di time frame kecil Pak. Di M5 bisa, buka M5. Bisa Pak, tapi tidak boleh lebih dari 5 pip. Semakin kecil time frame, semakin kecillah target kita, besarkan lotnya. Itu Pak. Itu baru benar kita bertrading dengan sistem full lot. Kalau Bapak bicara H1 ya jangan, bisa Pak, tapi momentumnya harus pas. Dan kecenderungan itu untuk long term. H1 Pak. Contoh. Mana yang tadi Bang? Nah ini tadi Pak. Ketika ini tembus ternyata dia close-nya di atas high open market. Berarti kan sudah full buyer, baru kita buy Pak. Enak toh? Susah trading? Susah. Hah? Susah menjaga lot, bukan susah tradingnya. Ini newbie aja bisa Pak kalau kayak gini Pak. Ya toh? Berapa Bapak mau cetak? Silakan. Tapi ya equity-nya dijaga. Jangan asal pakuk, jangan Pak. Jujur, sederhana, rendah hati, jujur. Kalau tahu memang salah arah, cut Pak. Ya toh? Tapi saya kasih tahu, kalau kita trading di M15, resikonya 1:1 Pak. Tahu Pak maksudnya? TP 20 pip, SL 20 pip Pak. Jadi minimalisir kerugian Pak. Jangan mentang-mentang saya bilang hajar nggak di SL, susah. Tapi kalau polanya jelas terbentuk, dia tidak mungkin tidak akan mengikuti Pak. Back Bang. Enggak, back. Pasang panah hijau itu. Sudah. Kok segini gambarnya? Nah, sama kayak yang ini Pak. Masih di bawah high. Cuman untuk penentu kita masuk belum ada Pak fraktalnya. Jadi jangan coba-coba OP dulu. Ketika ada muncul satu fraktal, apa sudah bisa OP? Belum juga Pak. Harus menunggu konfirmasi satu candle di depannya atau maksimal 3 candle, 1, 2, 3. Jadi kalau ada 3 candle nanti nggak tembus-tembus naik, tembus dia yang fraktal, hajar sell Pak. Gitu doang Pak, trading nggak susah. Jadi kalau gini kita sudah bisa ambil keputusan, belum Pak, karena masih bermain di tengah sebenarnya. Kecuali candle yang ini bisa close di atas Pak, 10 pip minimal, hajar buy. Kalau kayak gini saya nggak rekomen Pak. Itu loh, harga masih di tengah-tengah. Dan jangan pernah masuk di menit awal. Ingat pembentukan candle. Keputusan kita untuk mengambil keputusan adalah di menit 40 ke atas. Kalau sekarang nggak bisa Pak, Bapak buy turun dia sell ini. Bapak sell naik dia, itulah ujungnya kita buy di pucuk, sell di lembah. Kita harus tahu nih Pak pembentukan Pak. Jadi menit ke-40. Menit ke-40. Kenapa? Di situ keputusan akhir pasar, dia mau naik atau turun. Kelihatan itu Pak. Jadi kalau menit 40 nanti ini turun sampai di sini aja sudah, Anda mau sell aja.